Bismillahirrahmanirrahim. Babus Siyam, bab menerangkan tentang puasa. Wasyiyamu satubda'u bin niyah wal bil imsaki li bu'dil mamnu'ah. Al imsaku siddiqatul fajriyah, ghurubu syamsi diddul isyraqiyah. Wasyamu dan puasa satu da'u dimulai biniyati dengan niat. Wabil imsaki dan dengan menahan. Libu'dil mamnu'ati untuk menjauhi apa-apa yang dilarang. Al imsaku, adapun imsak menahan itu dimulai siddiqatul fajriyati dari keluarnya fajar shadiq yang kedua. Ghurubus syamsi sampai terbenamnya matahari, ziddul isyraqiyati, terbenam itu lawan daripada terbitnya matahari. Nah, kalau ghurub itu terbenam, syuruk itu adalah terbitnya matahari. Yutlaku dikatakan asyamu, kata syam lughatan menurut bahasa, alal imsaki untuk sesuatu yang bermakna menahan. Fi kulli syai'in, di dalam segala hal. Kama wasofallahu, seperti Allah memberikan sifat li Maryama kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam, untuknya keselamatan, yaitu dalam surat Maryam ya ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yaum insiya. Ini sesungguhnya aku nazartu telah bernazar lirrahmani untuk Allah yang maha rahman, shauman untuk berpuasa. Falan ukallima, maka aku tidak akan bicara al yauma sejak hari ini insia kepada siapapun. Ai imtana'tu, artinya aku melarang diriku anil kalami, untuk bicara. Jadi menurut bahasa puasa itu, saum itu, asyam itu artinya secara umum adalah menahan. Dan itu berlaku pada satu keadaan di mana Sayyidatina Maryam itu melakukan puasa bicara. Jadi tidak menahan diri dari bicara, dia tidak akan bicara kepada siapapun. Maka ketika dia berniat tidak bicara kepada siapapun, di situ ternyata menggunakan kata saum, yaitu inni nazartu lirrahmani sauma. Wa amal istilah, adapun puasa menurut istilah yaitu al imsaku. Al-imsaku menahan, anil mamnu'ati dari segala yang dilarang, lissoimi bagi yang berpuasa. Anil mamnu'ati itu artinya anil muftiroti, sama juga begitu. Dari yang dilarang itu artinya yang membatalkan puasa. Dimulai dari kapan? Min tulu'il fajri, dari keluarnya fajar asani yang kedua, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, bil azmi, dengan suatu tujuan tertentu, wan niyati, dan niat. Jadi menurut istilah, makna saum, makna syam itu adalah menahan diri dari segala yang dilarang bagi orang yang berpuasa, di mana waktunya dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang kedua sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari.
Shaumu Ramadhana, puasa Ramadan. Bab ini menerangkan tentang puasa Ramadan. Anil Asma'i, dari Imam Asma'in, an Abi Amr, dari Abi Amr. Anna kalimata Ramadhana, sesungguhnya kata Ramadan, mustaqatun, lahir, minar Ramadhan, ail hijarah, syadidatil hararah, dari kata Ramad yang artinya panas. Jadi sesungguhnya kata Ramadan itu lahir dari kata Ramad yang artinya panas, ai minal hijarah, ail hijarah ya, ail hijarah yaitu batu, syadidatil hararah yang sangat panas, min hararati syamsi, akibat kena panasnya matahari, wahjiha, dan kilauan sinarnya matahari. Walidhalika, dan karena yang demikian, anna wujubas syami, sesungguhnya wajibnya puasa fi Ramadan, di dalam Ramadan, bulan Ramadan, asyara itu memberikan isyarat, an azimil ajri, dari tingginya atau besarnya pahala, lissoimi, bagi yang berpuasa, lisyiddati ta'abi, karena sulitnya ya, karena sangat sulitnya, sangat beratnya puasa itu ya, karena sangat beratnya puasa itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, idza jaa, ketika hadir, datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat, dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa ghuliqat, dan ditutup, abwabun nari, pintu-pintu neraka, wa sufihat, dan di brogol asyayatinu, babak syaitan. Nah, jadi Ramadan itu artinya panas ya, dari kata al-hijarah syadidatil hararah ya, batu yang panas itu dikarenakan kena silauan matahari, sinar matahari. Nah, kemudian kenapa orang itu diperintahkan Ramadan? Karena di situ ada istilah ats-tsawab biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kesulitan yang dilalui oleh seseorang. Jadi begini, kalau ada orang itu berpuasa Ramadan dan itu waktu panas misalnya begitu, panas ini bukan hanya cuaca loh ya, tapi panas ini berkaitan dengan ketidakbolehannya orang yang berpuasa itu makan dan minum. Tentu ya haus ini kan panas ya, dahaga, lapar, campur aduk. Maka orang-orang yang berpuasa Ramadan itu mendapatkan pahala yang tinggi. Karena apa? Lisyiddati ta'ab, karena tingkat kesulitannya yang tinggi. Hingga kemudian pada bulan Ramadan itu ada satu keistimewaan di mana futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, pintu nerakanya ditutup, wa sufihat, dan kemudian gitu di apa namanya di brogol ya, wa sufi, dibrogol, setannya itu dibrogol. Ini tentunya berlaku bagi orang yang berpuasa ya. Begini logikanya, orang tuh kalau berpuasa di bulan Ramadan, maka untuk dia disiapkan pintu surga yang selalu menyambut, welcome, sampai ada istilah ar-royan, pintu khususnya itu. Dan untuk dia ditutuplah pintu-pintu neraka bagi yang berpuasa. Dan kemudian setan menghadapi orang yang berpuasa itu tidak berkutik. Karena apa? Ya karena di borgol, istilahnya itu gambaran setan tidak berkutik menggoda orang yang berpuasa dengan berbagai macam rayuannya. Ada makanan, mikunan segar, tetap orang puasa tetap puasa misalnya. Masya Allah, luar biasa itu.
Wasumia aidon, dan juga disebutkan anna Ramadan, sesungguhnya Ramadan syahrul Qur'ani, bahwa Ramadan itu juga disebut sebagai bulan Al-Qur'an, syahrul Qur'an. Wa syahrul siyami, dan juga disebut bulan puasa. Termaktub dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, syahru Ramadhana, adapun bulan Ramadan, alladzi bulan unzila diturunkan, fihi di dalamnya Al-Qur'an, Qur'an. Kenapa disebut syahrul Qur'an? Karena di dalam Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu adalah hudan, menjadi petunjuk linnasi bagi manusia. Wa bayinat, dan juga menjadi penjelas minal huda, ya, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan juga wal furqanu, dan juga apa? Pembeda bainal haqqi wal batil. Faman, ini juga disebut seharusnya di sini. Barang siapa syahida menyaksikan minkum dari kalian asyahro, datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Jadi kenapa disebut bulan Quran? Karena di situ ada peristiwa Al-Quran itu diturunkan. Kenapa disebut bulan Syam? Karena di situ diperintahkan kita berpuasa. Waman, dan barang siapa karena ada maridon sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian. Nah, bagaimana? Bagi orang yang sakit, ia berhalangan karena sakit atau berhalangan karena ia bepergian, faidatun, maka puasanya dihitung min ayamin ukhar, untuk dilakukan di hari yang lain. Jadi kalau hari ini tidak bisa berpuasa, maka diqadha besok di bulan lain, ya di bulan Syawalnya, pokoknya setelah Ramadan. Yuridullahu, Allah mengendaki bikum pada kalian al yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak mengendaki bikum pada kalian al usra, kesulitan. Jadi Allah itu tidak menghendaki, ya, tidak menghendaki kalian itu mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan kesulitan. Karenanya, ya toh, kalian ketika menghadapi halangan, ya, halangan itu berupa sakit misalnya, ya, berupa sakit. Jadi kalau berupa sakit misalnya itu, kalian ada dispensasi gitu loh. Dispensasinya berupa apa? Berpuasa di lain hari, ya, berpuasa di lain hari. Makanya kemudian setelah datangnya Ramadan, kemudian kalian itu pada posisi berhalangan, maka kalian itu diberi dispensasi untuk berpuasa di lain hari. Nah, kemudian wali tukmilul iddah, wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wali tukmilu, dan supaya kalian menyempurnakan al-iddah. Jadi masa-masa yang sudah ditentukan itu, wali tukabbiru, dan supaya kalian memahagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah bimbingkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah satu karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita itu, ya, kita itu diperintahkan berpuasa, tapi kemudian perintah itu menjadi dispensasi bagi orang-orang yang memang berhalangan, ya, berhalangan. Makanya kalau orang dalam agama itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu logika agama. Agama itu sebenarnya sederhana sekali, bahwa perintah itu dijalankan bagi yang mampu, bagi yang tidak ada alternatif. Nah, itulah ada alternatif. Misalkan sholat itu bagi yang mampu ya berdiri, bagi yang tidak mampu ya duduk, bagi yang nggak mampu ya dengan kemampuan yang dia miliki itu, ya, dengan kemampuan yang dimiliki itu. Termasuk berpuasa, puasa itu wajib,
Tapi bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, nah ini ada alternatif, ada pilihan. Masa orang sehat, tidak dalam halangan apapun kok tidak mampu, nah, ini kan mengada-ngada gitu ya. Maka logika agama itu adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi logika agama di sini, ini logika agama ya. Agama itu membuat manusia itu mudah, tidak membuat manusia itu sulit. Nah, kalau ada orang merasa sulit dengan kewajiban-kewajiban agama misalnya, maka dia belum sadar bahwa kebutuhan dasar itu ada di situ. Begini ya, puasa ini misalnya, orang merasa berat, padahal dia tidak punya beban apa-apa. Ya gak gaya bot paribasane, pokoknya sehat lah. Dia mampu berpuasa. Kemudian dia tidak berpuasa. Nah, ini berarti dia menyalahi kebutuhan dasarnya dia. Yang saya katakan, perintah agama itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar tentang sehat. Nah, puasa itu adalah ikhtiar kita untuk menetralisir tubuh kita itu dari radikal bebas, dari racun-racun, dari kolesterol yang berbahaya, dari sampah-sampah dalam tubuh. Insya Allah dengan puasa itu akan menjadi kita lebih sehat, ya, lebih sehat. Coba ada orang yang obesitas itu, ya, kegemukan, kakean gaji misalnya, dia melakukan puasa. Puasa dengan mengurangi makanan porsi-porsi makanan dan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu misalnya begitu. Jadi logika agama itu jelas kok. Yuridullah bikumul yusr. Jadi membuat manusia itu akan mendapatkan kemudahan dan dia akan menjadi mudah. Orang kalau kemudian sehat kan mudah melakukan segala aktivitas. Tasri'us siyami, ini bab menerangkan tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa. Kama kutiba seperti diwajibkan alal ladzina atas mereka min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian tuh menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini dasar daripada diwajibkannya puasa itu. Wa syurutuhu, dan syaratnya puasa itu pertama adalah al-islamu, dia orang Islam. Ya enggak muslim ya enggak lah. Wong ini perintah khusus orang Islam kok. Hingga kemudian bagi non muslim ya enggak usah kemudian memberikan penilaian-penilaian, wah kayaknya poso, itu enggak penting. Ngomong begitu itu ya apa ya, sekarang ini kan banyak orang itu melakukan tindakan penistaan kepada agama, kepada syariat agama. Sudahlah. Kalau itu memang menjadi kewajiban suatu agama, biarlah dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Al-Islamu ini syaratnya. Islam nggak memaksa orang non-muslim puasa, nggak ada itu. Nggak ada. Yang diwajibkan itu yang Islam. Wal aklu, berakal sehat, artinya waras. Nggak gendeng gitu loh. Wal bulughu, dan sudah balik, ya, balik. Nah, kemudian kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Nabi, rufi'al qalamu, rufi'al, diangkat, al-qalamu, pena. Artinya telah menjadi sebuah keputusan, ya. Telah menjadi sebuah keputusan antalathatin, dari 3 orang ini. Siapa? Anil majnuni, dari orang yang gila, al-maghlubi, yang terkalahkan ala aklihi, atas kewarasan akalnya, hatta yafiqa, sehingga ia sembuh, ya, sehingga ia sadar kembali. Jadi hukum itu tidak terjadi pada mereka yang gila. Wa anin naimi, dan dari orang yang tidur, hatta yastaiqid, sehingga dia itu bangun. Wa anis sobi, dan dari anak kecil, hatta yahtalim, sehingga ia bermimpi basah. Artinya begini, ini hadis menerangkan bahwa hukum itu
tidak berlaku pada 3 orang. Orang gila, orang tidur, anak kecil. Orang gila tidak terkena hukuman sampai dia sadar. Orang tidur tidak terkena hukuman sampai dia bangun. Anak kecil tidak terkena hukuman sampai dia bermimpi basah, jadi balik. Nah, makanya syarat puasa adalah wal bulugh, balik. Wal qadiru. Nah, dan juga mampu ala syami untuk melaksanakan puasa. Wal iqamatu dan mukim. Tidak dalam bepergian, yang tentunya bepergian itu yang kita bisa ukur lah, sulit, tingkat kesulitannya tinggi. Ojo kor terus muriko mau kemana? Nah, cuma bepergian 30 kilo dari rumah ke satu tempat, jalan 30 kilo sudah dianggap pergi, lalu tidak puasa di sana. Loh, jangan itu. Ya ada ukuran-ukurannya itu, ya ada ukuran-ukurannya. Nah, kemudian faman kana maridon aw ala safarin, seperti yang sudah disampaikan itu. Faidatum min ayamin ukhar. Jadi kalau orang itu sakit au ala safarin, bepergian, faidatum min ayamin ukhar, maka boleh dilaksanakan sesuai dengan berapa hari ia meninggalkan puasa dan diganti di hari yang lain. Lil ajizi, bagi orang yang lemah, artinya beralasan orang itu lemah. Nau'an lahu, bagi al ajiz nau'ani ada 2 macam, yaitu ajzin muaqqatin, yaitu lemah yang terbatas, atau muaqqatin, berbatas waktu. Yang ini disebut namanya ajzin muaqqatin, itu adalah lemah sementara. Jadi lemah sementara. Kemudian wa ajzin daimin, dan lemah permanen. Ya, lemah sementara juga lemah permanen. Jadi orang lemah tidak berpuasa itu ada 2 macam. Ada lemah sementara muaqqatin, ada lemah permanen. Nah, wa amal azzu, adapun lemah al muaqqatu yang sementara, huwa, yaitu mislul maridi, seperti orang yang sakit. Alladzi yurja, yang bisa diharapkan syifa'uhu, kesembuhannya. Awil musafiru, atau orang yang sedang berpergian. Wayajibu, lan wajib lahuma untuk keduanya, bil qadha'i asyamu, puasa bil qadha'i dengan qadha, ya, hatta syafa'u, hatta syifa'u, ya, hina syifai. Masya Allah, gak ketoi. Wajibu, dan wajib lahuma untuk keduanya, itu yakni marid dan musafir, asyamu, puasa, bil qadha'i dengan qadha, ya. Qadha itu dilakukan di luar yang ditentukan, dengan nyaur hutang, ya, melunasi hutangnya. Hina syifahin, ketika dia sudah sembuh, wa iqamati, dan sudah sampai di tempat tinggalnya. Wa amal azzu ad-daimu, adapun orang yang lemah permanen, mithlul maridi, seperti orang yang sakit, alladzi la yurja, yang tidak bisa diharapkan syifa'uhu, sembuhnya, hatta la yastati, sehingga ia tidak mampu asyama, berpuasa, yubdiluhu, menggantinya, bi'it'ami miskinin, dengan memberi makan 1 orang miskin, angkuli yaumin, dari hari-hari aftarahu, yang ia tidak melakukan puasa di dalamnya. Bagi orang yang memang lemahnya itu permanen, sakitnya nggak bisa sembuh, maka diganti dengan memberi makan kepada orang miskin. Ini artinya apa? Kewajiban puasa berlaku kepada siapa saja. Berlaku. Dengan catatan orang itu mampu. Dan syarat-syarat lain tadi. Nah, bagi yang tidak mampu ada 2.
yang sementara ketidakmampuannya karena sesuatu hal pergi atau sakit, yang bersifat permanen tetap puasa. Lah puasanya gimana? Diganti dengan sedekah fidyah. Ya, memberi makan, jatah makan orang miskin sesuai dengan hari berapa kali dia tidak berpuasa. Nah inilah enaknya logika agama itu di sini. Jadi kalau ada orang merasa agama itu berat, dia belum tahu logika ini. Yuridullah bikumul yusr itu belum tahu dia ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.